Salah satu yang disebutkan di riwayat Ajiyat ini. Ajiyat ini tempat Nabi SAW melihat Jibril alaihissalam dalam bentuk aslinya dengan 600 sayapnya itu. Ya, Yang satu sayapnya kata Nabi kalau dibentangkan itu dia menutup ufuk timur sampai barat. Banget berarti ya. Ya, Ajiyat. itu Apa Ajiyat. ya? Tapi itu peristiwa apa? Ada nggak penjelasannya peristiwa? Di episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang suku yang Allah pilih menjadi tempat lahirnya Rasul. Kali ini, kita akan bicara di atas tanah di mana Nabi menggembala masa kecilnya. Karena sejatinya, waktu adalah ibarat gembalaan. Kalau bukan kamu yang menggembalanya, maka ia akan menjadi liar tak bertuan. Piye Cang, piye? Sekarang kita Apa syuting di hotel nih. Hotel mana nih? Di Nah, Mekah. Hotel Mekah saat ini. Mekah. Masya Mekah. Allah. Sampailah di Di Mekah. Ikat Haramain. Haramain. Haramain, Mekah Madinah lagi. Madinah lagi. Siap. Masya Allah, Terus? tabarakallah. Nah, So? sekarang ngomong-ngomong kita mau ngapain nih saat bahas apa nih kita? Biasa ente buku dulu diambil. Ya itu dia. Makanya. Jangan lupa. Kan Oh, buku oh, buku, dikasih tahu clue-cluenya. Kita buka halaman iya, berapa. iya. Kita halaman rumah orang kayak kemarin. Iya kan? Mau halaman depan apa halaman Itu belakang nih? dia. Iya, Halaman aduh. Orang gitu. Jadi gimana nih saat ini kitanya lagi di mana? Mekah nih. Mekah. Nah, Ini kita bukain aja peta. peta. Buka peta ya. Iya. Tuh. Tuh, kita di sini nih. Mari coba. ya? Ini kan haram. Oh iya, ini haram. Oke. Haram kan? Posisi kita di Baca nih. Ajiat. Nah, Oh ini ajiat. Ajiat. Oh iya, ini ajiat. Ajiat nih. Jadi kita ini ada di Ajiat. Oke, ajiat. Tahu tower jam. tahu. Nah, hotel yang Zam-Zam, Oke. tower Zam-Zam. Ah. Nah, kita di belakangnya. Oh, posisinya gitu ya. Ajiat tuh di belakangnya. Jadi ada jalan samping terus ke belakang. Itu kita ada di belakangnya. Itu daerah Ajiat namanya. Itu namanya Ajiat. Ajiat itu ini saya kenal Ajiat nih, sebelum nanti buka bukunya. Oke. Biar tahu dulu Ajiat Iya. di mana. Ajiat itu sebenarnya ada dua. Hmm. Ini tuh selatan, ini selatan. Oke. Ini timur, ini barat, ini utara. Nah, ini Ajiat itu ada yang bagian selatan ini selatan. Kita ada di selatannya. Selatan nih. Ajiat yang Kita, selatannya iya. haram. Oke. Ada yang sisi timur selatan tuh apa? Nah, Barat yang tahu di Timur, geografi dia. selatan, Dia jago. dia. selatan, barat, daya. Apaan lo gitu loh? Negara udah malam. Timur selatan. Nah, itu udah agak lebih ke timur. Ini Ajiat. Maka Ajiat itu membentang gini nih. Nah, batas depannya itu batas kalau kita ke Masjidil Haram tuh apa namanya? Istana itu. Istana Jabal Abi Kubais. Itu batas mentoknya ke arah haram itu Jabal Abi Kubais. Oke. Nah, ke belakang tuh baik ke selatan atau agak ke timur sedikit itu Ajiat itu. Ajiat. Dan ini tempat sangat bersejarah juga. Oke. Baruan mau tanya, emang Iya. kenapa kita di Ajiat nih saat? Ya kan? Ini soalnya kita jadi bingung Cang karena Iya, makanya. di Ajiat nih banyak hotel-hotel. Iya makanya kita Terus mau tiba-tiba Benar. ada tempat banyak apa nih gitu sejarah kan. Iya betul. Itu Ajiat. Termasuk itu sebenarnya Zam-Zam Tower itu. Zam-Zam Tower itu. Jam itu sebenarnya ada sebelum dia dibangun. Oke. Tempat itu punya sejarah sendiri. Kita buka-buka aja kali ya. Nah, ini Ajiat tahu ya? Ajiat. Nah, Sat, silakan Sat. Itu bisa buka? Enggak, Anda bukain bisa. Bisa, Anda bukain. Cuman lupa halaman ya. Ah, iya, cuma satu halaman orang. Enggak apa-apa. Yang penting jangan lupa pulang ke rumah. Enggak sih, insya Allah sih enggak. Iya. Mana ya? Ajiat. Kita cari yang Ajiat ya. Kan dia punya momentumnya. Nah, di sini nih. Nih, Apa tuh? ini apa namanya? Ini kan penulisnya nih. Dr. Nizar ini beliau
Ini berdasarkan buku ini disusun berdasarkan tahun. Oke. Jadi tahun dari awal Nabi lahir sampai wafat. Oh, Masya Allah. Tapi memotret tempat-tempat kan. Oke. Nah, ini pertama nih. Jadi dari kelahiran Nabi sampai beliau diutus jadi Nabi. Oh. Nih, baca Jang. Ajiat di Ajiat Mekah, Mekah. Waro'i Serah dah. Iya, serah. Iya, serah. Oh Iya. iya. Halaman 64 ya. Apa lo? Iya, Itu iya aja. kan ada gonam-gonam tadi. Iya. Kan kebayang gitu ya. Nah, ini. Nah. Kan baca tuh. Ajiat Mekah. Oke. Ajiat Mekah dan Ra'il Ghanam fi. Jadi menggembala kambing. Oke. Terus pernah jadi status di HP-nya Ustaz Budi. Apaan? Main Ro'il Ghanam gitu. Iya. Lanjutin. Ra'il Ghanam. Riayatil Umam. Iya. Itu kalimat bagus banget di buku Khawatir wa Ta'ammulat fi Siratin Nabawiyah. Itu Masya Allah, buku itu bukunya tipis tapi sangat inspiratif. Jadi semua peristiwa zaman Nabi itu dikasih judul-judul yang judulnya aja inspiratif. Jadi waktu Nabi gembala kambing itu judulnya kurang lebih begitu. Dari menggembala kambing menuju kepemimpinan umat. Gitu. Ada hubungan antara gembala kambing. Nah, ini juga ini disorot tentang ajiat ini. Oke. Cuma peristiwa ajiat itu sebenarnya bukan hanya gembala kambing, tapi kita bicara dulu ya. Kita baca dulu aja nih. Ini kalau kita coba lihat. Scan ya. Nah, scan coba scan. Ini nanti salah satu titiknya ajiat. Bisa ngalit. Kok hilang? Oh, Hilang kemana? iya, kayaknya. Ini. Iya, ini terlalu makanya. Nah, itu baru dapat. Nah, Mana lihat? Sebelah mana dia? Jabal apa nih Ustaz namanya? Ustaz? Mana? Sahabat Banat. Ini betul kan? Kita di sini nih. ya. Dia menunjuk ajiat yang arah lebih ke timur. Ini ajiat kita di selatan. Tapi semua ajiat. Aja. Ya kan? Bahkan dari mulai tadi yang depan itu adalah ya nanti saya tunjukin ya. Oke. Saya punya foto lama, saya kemarin tadi cari. Nah ini, Oh, ini belum ada hotel-hotel nih Ustaz ya. kenalin nggak ente? Yang dibuletin kenalin nggak? Coba lihat. Coba yang dibuletin kenalin nggak? Ayo, daerah mana ya? Ayo, Ini kan ini ya kan? Apa? Ya Ka'bah. Ini kan Ka'bah. Abah, iya. Iya. Ya tinggal lagi Ka'bah, ukur dulu Ka'bah. sebentar kan lagi Terus. ukur. Terus, Ka'bah. Ini sebentar sebentar. Ini bagian Ya. atas nih udah ada ya zaman itu Ustaz ya. udah ada. Ini kan yang lu lihat dari hotel kan? Ya, terus Sebentar. Oh ini nih. apa? Sat, aneh tahu ini. Apa itu? Ini apa namanya tower. Tower. Nah. Kau tahu? Hah? Kau tahu? Ilmu Sat, ilmu. Iya. Ilmu. Itu dia. Emang kalau udah ilmu pasti tahu. Masalahnya yang nggak tahu tuh bukan berarti nggak ilmu. Ini sofa, ini Oke, marwah, iya, kan iya, sa'i itu. Iya. Ini apa nih? Apa Marwah sebelahnya tower tuh. Ini apa coba? Bukan Ini Sat. apa? Ini kan ini sofa marwah kan Sat, ya? Ini sofa, ini Oh, ini marwah. sofa marwah. Oh, ini Jabal Abu Kubais. Betul, ini Iya. istana. Oh, ini Jabal istana. ini Jabal Abi Abu Kubais Kubais. nih. Bentang ke sini. Iya. Nah, ini waktu Tower Zam-Zam belum ada. Oh, kan? Ini tempatnya nih, belum Oh, beneran berdiri. tuh. Oh, berarti dulu gunung-gunung Ustaz. Oh, ini bener Jabal. Ini ajiat nih, jalan kita ke sini kita nih. Sekarang kita ke sini jalannya Oh ini. iya bener tadi di Nah, samping. ini ya. udah nggak ada semua. Betul kan? Oke, Udah nggak ada oke, semua nih. Jadi ini udah Jadi kita di posisi di daerah sini udah di situ. iya, ini Zamzam Tower nih. Nah, ini yang sekarang Makkah Tower nih. Oke. Dulu kan Hilton. Nah, ini dulunya gunung. Dan di atas, ini di atasnya nih. Ah. Ini ada Kol'ah namanya. Ini dikenal dengan Kol'ah Ajiat namanya. Jadi dia kayak benteng yang bangun zaman Turki Utsmani. Ini Kol'ah Ajiat nih. Oke. Nah, tapi ini udah hancurkan semua, udah diganti Hotel. ini kan hotel kan. Terus ini jalan ke belakang udah dirapi. Ini udah lebar kan jalannya nih. Oke. Gitu. Sampailah di tempat kita hari ini. Iya, gitu ya. Itu Ajiat tuh. Nah, ini kita baca nih. Ya. Nih, setelah wafatnya ibu Nabi SAW, Aminah binti Wahab, diasuh sama siapa? Lihat. Baca, lihat tuh baca aja. Dibaca di situ. Ya kan gampang aja, kalau pakai baca kan gampang aja. Sirotnya kan udah jalan. Iya, asik, asik. Iya kan? Jalan kemana? Iya, jalan kemana? Jalan-jalan.
Sama kakeknya. Sama kakeknya Abdul Muthalib, ya kan. Kemudian di sini disebutkan nih di masa kecilnya itu Nabi memang orang punya tekadnya kuat. Dan Nabi itu orang yang tidak mau jadi beban. Masya Allah, Masya Allah. Itu dari kecil tuh, memang nggak mau jadi beban. Nah makanya beliau yara al-ghanam li ahlihi fi ajiyat Makkah. Nabi yang gembala kambing milik keluarganya. Jadi bukan kambing Nabi. Jadi coba gembala kambing punya keluarganya digaji. Oke, di mana? Di Ajiyat. Ya kan? Liyakuna ra'iyan di ahli ard. Untuk suatu hari beliau menjadi penggembala untuk penduduk bumi. Gitu. Dari Ajiyat Makkah. Nah ini peristiwa yang kedua. Kalau pertama pengembalaan kambing, yang kedua wabin Ajiyat Makkah naqalat Quraisy hijaratil Ka'bah al-musyarrafah yaum qamat bibinaiha. Jadi waktu Quraisy bangun kembali Ka'bah, itu mereka ngambil batunya dari Ajiyat. Oke. Kapan tuh? Bangun Ka'bahnya kapan? Oh, Walid tahu di sejarah. Dia kalau giliran ini gue lempar gue lagi. itu yang Nabi karena bisa idhum yang Nabi membantu itu di makana fi Yang usia 35 saat bukan. Betul. Yang alhamdulillah bener tuh. Iya, Al-Khamis was salasin umri. 35 tahun umur Nabi. Itu kan dirobohkan tuh. Ya kan karena udah retak-retak dirobohkan dibangun ulang. Nah, itu batunya diambil dari Ajiyat oleh Quraisy. Ya, nah ini baru bicara posisinya Ajiyat. Ajiyat itu ada dua syi'ib besar. Syi'ib itu jalan di antara dua gunung. Itu ada dua sisi. Yang pertama sebelah selatan. Nah, kita di selatan. Oke, sekarang nih posisi kita. Nah, yang tadi tuh, ya kan? Yang satu lagi mana tadi? Tuh, Nah, ini selatan nih. Ini kan Masjidil Haram. Ya. Nah, ini selatan. Oke. Ini Clock Towers ini. Ya kan? Nah, satu lagi adalah di sebelah timur, ini timurnya. Ini Ajiyat Timur nih. Ya kalau ini di scan munculin tadi itu timur. Kemudian nanti shape itu, di shape itu gitu. Kemudian nanti ngerucut ketemunya di depan haram di sini. Di depan haram nih. Ya kan ini selatan, ini timur. Ngerucut ketemu ke haram. Nanti ketemu Jabal Abi Qubais yang hari ini ada istana. Begitu batas Ajiyat itu aslinya. Oke. Nah, ini catatan Ajiyat. Sebagian tentu. Sebenarnya ada banyak cerita lagi tentang Ajiyat itu. Kita clear lah ya, biar kelihatan ya. Biar Kebayang ya. Oke, kita keluar ya. Oke, kita keluar dulu ya. Ya. Siap. Masya Allah, sebelumnya kami juga pernah membahas tentang profesi para nabi yang satu ini. Tapi syukurnya, kali ini kami bisa membahas langsung di tempat Rasulullah melakukannya. Harapan kami sangat besar kepada siapapun jika pergi ke tempat ini. Selain ibadah, tidak ada salahnya untuk coba menganalisa, termasuk para pemimpin atau para calon pemimpin. Jika datang ke sini, analisa dong bagaimana Ajiyat ini Allah jadikan tempat untuk mendidik pemimpin nomor 1 di dunia. Jalan ini berarti asli ya, Zat ya? Iya, asli. Ini kan kalau antum lihat ya, sebenarnya ini dari antara gunung-gunung, Lid. Iya, ini ada nanjak. Ya, Ajiyat kan tadi kita bilang Syi'ib ya. Syi'ib itu jalan di antara dua gunung itu. Jadi memang gunung-gunung. Tapi ada dua Syi'ib. Syi'ib yang bagian selatan ini bagian selatan. Di sana lagi bagian timur Syi'ib juga gitu. Nah, dua Syi'ib ini ketemu nanti di sana. Haram kan sana tuh. Di sana tuh Ajiyat. Benar. Nah, ini kan itu Tor Zamzam. Yang tadinya gunung tempat itu ya. Kita di belakangnya. Nah, di atas Tor Zamzam tuh dulu adalah benteng itu. Benteng, artinya ada gunung, ada Qal'ah Ajiyat dulu namanya. Itu Di zaman Tutut Utsmani. Utsmani. Tapi ini sebenarnya ada punya cerita panjang tentang Ajiyat ini. Oke. Kan ulama bahas gini, kenapa namanya Ajiyat? Nah, ini Itu dibahas Nabi- ini. Nabi pernah nyebut Ajiyat nggak, Zat? Tapi ini Ajiyat, karena ini nama tua. Oh, Ajiyat itu Ajiyat itu sebelum nama Nabi. tua. Oke. Bahkan pertanyaan gini, kenapa ini namanya Ajiyat? Ulama saya bahas gitu, Zat, ya? Ada bahasnya. Mau tahu? Oh ya, kita tahu ya jelas, Zat. Kita Ya kan kan? mau tahu. Ajiyat itu, walaupun ada beberapa pendapat ya. Ya. Tapi salah satu yang saya baca tentang pendapat yang cukup mungkin cukup kuat lah ya, wallahualam ya, itu adalah
ini berhubungan erat dengan orang yang pertama kali meramaikan tempat yang tidak ada kehidupan di sini, yaitu Bani Jurhum, Bani itu Chan. Nabi Ismail. Nabi Ismail. Nabi Ismail. Oke. Nabi Ismail. Hubungan sama Ajat apa ya? Nah, ajiat itu dari kata jihad. Jihad. Jihad Oke. itu artinya kuda. Oke. Itu jihad. Hmm. Nah, itu artinya kuda. Hmm. Jadi nah jihad yang artinya kuda itu gini ceritanya nih. Jadi ini wallahualam ya di dalam riwayatnya begitu. Jadi Nabi Ismail itu putranya Nabi Ibrahim waktu di sini. Suatu saat Ibrahim bilang ke Ismail, Ibrahim itu diberitahu Allah, Ibrahim sama Ismail, aku sudah siapkan harta karun untuk kalian berdua Oke. tentang Mekah ini. Kemudian diwahyukan pada Ibrahim agar ngambilnya. Oke. Ibrahim bilang ke Ismail, Ismail kau ambil. Oke. Gitu. Pergilah ke tempat gunung itu dan nunjuk ke arah sini. Oke. Ke arah sini. Nanti kau akan ambil di sana tapi doa dulu biar Allah hadirkan. Oh. Sampai di sini nggak tahu doanya apa gitu. Akhirnya diajarkan doanya oleh Allah. Begitu Nabi Ismail berdoa, ternyata yang Allah hadirkan itu kuda. Oh, berarti kuda termasuk harta karun nih, Sat. Yang Allah hadirkan itu kuda-kuda. Ini riwayat yang saya baca ya, walau alam ya. Riwayatnya begini. Saat itu kuda sebelum Ismail, kuda itu binatang masih binatang liar, belum bisa dikendarai manusia. Oke. Maka disebutkan yang pertama mengendarai kuda itu Ismail alaihissalam. Itu. Nah dimulainya dari sini tema berkuda itu. Ini begitu riwayatnya. Jadi sebelum kuda bisa dikendarai manusia, dulunya binatang liar. Kemudian Allah hadirkan Ismail di sini dengan doanya. Kemudian ternyata itu harta karunnya. Kunuz atau harta karun itu ternyata berupa kuda. Sejak itulah kuda bisa dikendarai. Itu ceritanya. Nah, jadi ajiat disebutkan itu dari kata jihad. Kuda ya. Artinya kuda. Berarti masyarakat sini pun akhirnya ahli berkuda semua, Chan. Betul, bahkan nanti Nabi SAW sampai mengeluarkan kalimatnya gini dalam riwayatnya ya. Jadi kendarailah kuda seperti ayah kalian Ismail. Oh, semangatnya kayak gitu. Jadi teman-teman itu berapa ekor, Sat? Gini riwayatnya Cang, berapa ekor? Menarik pertanyaannya, berapa ekor? Disebutkan bahwa kuda-kuda dari berbagai penjuru dunia yang ada didatangkan ke sini. Oh, semua varian ya. Iya, Ibarat gitu ya, berapa betul. ini aneh. Nah, makanya kan tidak heran ya kalau sampai hari ini kuda-kuda Arab itu kuda-kuda terbaik. Karena sejarahnya dari sini. Dari ajiat ini gitu. Jadi teman-teman yang berkuda nih harus tahu nih. Iya. Ini dari sini nih cerita berkuda kudanya. adalah cerita ajiat. Oh itu bisa bikin program umroh berkuda di Ajat ya. Sampai ajiat ya. Pahala lagi, jariah lagi, kayak podcast, Masya Allah. Tapi Masya Allah. artinya Banyak masyarakat Ajat itu hasapnya itu, Zat ya, berkuda itu. Berkuda. Ajiat itu berkuda tuh. Oke. Ya pantesan Nabi Muhammad bilang seperti ayah kalian Nabi Ismail, karena semua jenis varian kuda yang paling hebat dihadirkan. Betul. Ya kan? Dan itu kan gini loh. Kalimat Nabi kan juga memberikan sebuah petunjuk tentang pendidikan generasi. Ya. Bahwa ketika berkuda itu dalam Islam sebuah olahraga yang diajarkan Nabi. Ya. Dan ternyata berkuda itu tidak tergantikan oleh kendaraan apapun. Ya. Walaupun hari ini sudah banyak kendaraan. Ya kan? Bahkan dalam dunia militer berkuda masih dipakai kuda betul, apa adanya. betul, walaupun tidak ada segala macam kendaraan. Artinya memang tidak tergantikan. Dan ketika Nabi SAW memotivasi masyarakat Arab untuk berkuda, kalimatnya seperti ayah kalian. Itu pendidikan keluarga begitu. Maka juga tema nasab itu luar biasa. Nah ini nama. Nama tua juga nih, berarti ajiat ini. Tua. Itulah mengapa Nabi Muhammad menyebut kata ajiat. Oke. Jadi nama tua ini. Nah, Nabi menyebut nama ajiat dalam sebuah riwayat. Oke. Riwayatnya ada di buku ini sebenarnya tadi. Ada ya, Kalimatnya bahwa Nabi Ibrahim, pertama Musa, ro'a Musa Ghonaman, Musa menggembala kambing. Kemudian Ibrahim, waro'a Ibrahim ghonaman. Kemudian wa ar'a ana ghonaman. Kemudian Nabi mengatakan li ahli bi ajiyat. Nah gitu. Jadi saya pun menggembala kambing milik keluarga saya di Ajiyat. Jadi
ini selain tema kuda cerita awalnya, ternyata ini tempat Nabi gembala kambing. Sebentar, Ustaz. Ana jadi apakah kalau gembala kan berarti kambing itu kan butuh makanan, Ustaz? Iya. Apakah di sini banyak rumputnya kah atau Karena kebayang kita padang pasir. Padahal kan Tentu. gunung-gunung tadi. Iya, betul. Gimana? Tentu tidak ada padang rumput. Di sini tidak ada padang rumput. Nah, itu. Di sini ya kita tahu ya makanan tumbuhan yang tumbuh di padang pasir tentu bukan rumput. Oke. Ya kan? Mekah ini paling yang disebut dengan yang agak rumput itu apa istilahnya itu? Itu paling idkhir. Idkhir itu rumput yang biasa dipakai untuk urusan jenazah. Paling hanya itu, tapi sisanya pohon-pohon yang berduri. Nah itu kan, itu kambing tuh. Ya itu yang dimakan. Itu ya. Ya gitu. Jadi ini tema Nabi menggembala kambing. Iya. Itu di sini. Jadi kalau kita sering cerita di Sirah Nabawiyah bahwa Nabi usia kecil sebutkan sekitar 10 tahun gitu ya. Sudah mulai gembala kambing, kata Nabi ala qororit. Saya itu digaji hanya sekian sen. Jadi nggak sampai 1 dinar, nggak sampai 1 dirham. Saya cuma sekian sen digaji anak kecil ya kan gembala kambing. Tapi kemudian di semua buku sirah, ketika Nabi Muhammad menyampaikan ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam, tidaklah Allah mengutus nabi kecuali pasti gembala kambing. Itu artinya penggembalaan kambing bukan sekedar urusan nyari uang. Jadi Nabi Muhammad gembala kambing karena akan jadi nabi. Nah, sehingga ketika kalimat yang begitu, itulah mengapa semua ahli sejarah menyampaikan begini. Terus apa hubungannya antara gembala kambing dengan kenabian? Segitu pentingkah? Oke. Nah, maka muncul kalimat para ulama. Gitu. Termasuk di sini tadi kan, dari menggembala kambing menuju kepemimpinan umat. Kebayang sih, karena kan gitu. posisinya gunung-gunung, kambingnya dilepas kan Sat ya? Nggak pada posisi di Dilepas. kandang. Enggak, Artinya secara fisik udah naik turun. Ya. Wah, itu artinya dari usia sebelum balik, Nabi itu sudah pada aktivitas fisik, Ya. menemani kambing-kambingnya. Berarti ada berapa poin nih? Ah. Kalau Sabudi sering menyampaikan bahwa pemimpin tuh belajar menggembala kambing dulu. Iya, Itu sering disampaikan. Kalau poin yang sekarang nih kita syuting, para pemimpin sini nih ke Ajiat dulu Ajiat. nih. Dan lo tahu nih. Yeah. Ya kan dulu Nabi Tahu gembalanya kan? di sini. Ya kan, ayahnya, bayangin ya gitu kita kan. udah sering cerita Nabi gembala kambing, kemudian udah Iya. banyak ambil pelajaran Pelajaran, tentang betul. hubungan kepemimpinan dengan pengembalaan Iya, kambing. sering lah kita dengar. Di Ajiat Nabi gembala kambing. Berarti hampir semua masyarakat Mekah saat itu gembala kambingnya ngarah ke sini saat di zaman Nabi itu selain Nabi. bisa jadi salah satu titiknya yang bisa pengembalaan di sini. Artinya sih banyak perkampungan masyarakat juga saat di sini. Oh iya, selain ini pengembalaan kambing di Ajiat. Ya kan? Jadi semua pelajaran tentang kepemimpinan yang dihasilkan dari orang dekat dengan kambing itu kan dibahas para ulama ya. Oke. Karena Nabi Muhammad nanti juga bicara tentang kambing itu ada banyak hadis. Nabi sampai mengatakan pesan Nabi kepada Ummu Hani umpamanya. Kata Nabi kepada Ummu Hani, ittaqi ghanaman. Oke. Kata Nabi, peliharalah kambing. Mengapa? Karena kata Nabi, karena ada berkah di sana. Kambing hewan barokah. Hewan barokah. Jadi gembala kambing itu ada keberkahan, ya kan? Ya kita boleh pelihara ayam boleh, pelihara bebek boleh. Burung boleh burung. Burung boleh, tapi memang kata berkah itu tidak disematkan di ayam. Oh iya. Tapi ini boleh, Iya, tapi boleh. Tapi kambing itu ada tema berkahnya. Itu satu, Ya. tema berkah. Ya kan? Dan Nabi sendiri makanya Nabi itu tidak piara selain kambing. Nabi punya piaraan kambing. Nabi selalu menjaga jumlah kambingnya sejumlah 100 ekor. Oh gitu, Sat? Ya. Dan 100 ekor itu milik kambing Nabi. Kalau lebih dari 100 Nabi potong. Sebentar. Gitu. Lah, Jadi kalau Ini kambing. Enggak, katanya Nabi hidup sederhana, Ustaz. Iya. Memang 100 itu kata para ulama sederhana. Oh, lah kita yang nggak punya kambing. Bukan, kita bukan sederhana, kita melarat. Anda harus bedakan, Oh, ya iya, kan? Saat disinilah kita tahu definisi kita tentang sederhana salah. Anda buka kitab-kitab ulama tentang riwayat Nabi punya 100 ekor kambing. Kemudian setiap lebih dari 100 Nabi potong. Iya. Pertanyaannya begini, kenapa Nabi tidak mau lebih dari 100? Ulama mengatakan karena Nabi tidak mau berlebih-lebihan dalam urusan dunia. Lah, 100 juga udah banyak. Udah ngeliatin nisab. Betul nggak? Iya, tapi sederhana.
Jadi kita ini bukan sederhana, tapi Melarat. melarat. Nah, Berarti ada salah standar hari ini Ustaz tentang salah. Kita ini melarat hari ini, bukan definisi. sederhana. Oke. Salah definisi berarti. Iya, Ya, kan, nggak apa, karena hari ini semua salah definisi. Iya. Harus definisikan ulang. Iya. Kata sukses, anak saya biar sukses. Salah definisi, coba aja nggak percaya. Wong melarat sederhana aja salah definisi ya. Kembali Oke. ke syariat. Itu kambing ya. Iya, Kambing. sama-sama. Apalagi Ajiat tuh banyak peristiwa. Oke. Bahkan gini, ada riwayat Tirmidzi Nah. dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini cerita lain lagi. Ya. Bahwa kata Aisyah, Rasulullah SAW itu kan pernah melihat Jibril Oke. dalam bentuk aslinya 2 kali. Oke. 2 kali. Ah. Yang pertama adalah ketika Nabi SAW di Ajiat. Dan yang kedua ketika Nabi Mi'raj. Oke. Mi'raj itu di Sidratil Muntaha. Dan kalau itu ayat tuh. Ya. Oke. Saja aja. Tapi yang kedua adalah di Ajiat. Nah. Walaupun Imam Ibnu Hajar itu membuka peluang Ah. bahwa yang 2 kali disebutkan itu adzan. Azan. Dari Ajiat kedengaran gitu. Adzan Isya. Azan Isya. Kita Isya nih. Iya. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjidil Haram adzan Isya. Masyaallah. Cang sudah sholat azan Isya. Setelah ini kita akan sholat. Iya, iya. Ya, oke. Jadi tutup dulu nih. Tutup dulu. Teman-teman gimana? Ya. Jadi kita lanjut satu dulu. Sat. Tadi apa tadi? Ya, Kita bicara ini ya. Malaikat Jibril. Jibril. Ya. Nah, itu Imam Ibnu Hajar membuka peluang Oke. bahwa dalam riwayat memang 2 kali, tapi Oke. 2 kali itu yang satu lagi tambahan Ajiat. Oh ya. Ayatnya riwayat Tirmidzi Ah. itu bisa jadi tambahan, artinya 2 plus 1, bukan cuma 2. Jadi Oke. Gitu. Nah, tapi Imam Ibnu Hajar menyatakan kenapa tidak sebut 3? Ah. Bisa jadi yang di riwayat Tirmidzi itu tidak sesempurna Nabi melihat bentuk fisiknya Jibril sebagaimana bentuk Jibril Ah. sebagaimana yang dilihat di Mi'raj Oke. gitu kan. Dan satu lagi ya kan. Nah, ini artinya karena melihat Jibril dalam bentuk aslinya di mana Jibril punya 600 sayap Ya, itu. oke. Salah satu yang disebutkan di riwayat Ajiat ini. Ajiat ini tempat Nabi SAW melihat Jibril alaihissalam dalam bentuk aslinya dengan 600 sayapnya itu. Iya, salah. Yang satu sayapnya kata Nabi kalau dibentangkan itu dia menutup ufuk timur sampai barat. Banget berarti ya. Ya, Ajiat. itu Apa Ajiat. Sat? Tapi itu peristiwa apa? Sat? Ada nggak penjelasannya peristiwa? Ada, cuma ada satu riwayat yang sebenarnya riwayatnya dhaif tentang itu menjelang beliau terima wahyu. menjelang beliau. Menjelang Oh, karena oke. setelah peristiwa itu kemudian nanti baru Nabi masuk Gua Hira. Oke. Di situ Nabi ketemu lagi. Oke. Makanya Nabi waktu dipanggil-panggil oleh Jibril itu lari. Oke. Karena belum pernah kenal kan? Iya. Lari ngumpet begitu lihat lagi gitu. Nabi Jibril tuh di atas. Oh ya. Nah, nanti begitu Nabi masuk Gua Hira ketemu lagi di siapa. Maka selesai Hira pun Nabi nggak tahu itu siapa kan? Iya. Sampai Khadijah mempertemukan dengan Warokoh bin Aufal kan gitu kan ceritanya. paman. Oke. Jadi itu nah ada lagi terakhir. Oke. Ajiat juga punya hubungan erat dengan tema Fathu Makkah. Jadi itu itu orang-orang Quraisy tuh. Oke. Orang-orang Quraisy itu ketika muslimin Rasul datang dengan bawa 10.000 pasukan dari Madinah, itu orang Quraisy itu nunggunya pada naik ke gunungnya Ajiat Oke, untuk melihat ya. untuk melihat pasukan. kedatangan itu. Kedatangan Itu kan muslimin. kemenangan terbesar Ya, Nabi. ya, Itu mereka ya. naik salah satunya ke gunung Ajiat. Berarti jalurnya sini, Sat? Bisa sini, bisa satu lagi Oh, kan oke, ada iya, 2 kan. benar-benar. Oh, tapi Ada artinya 2. dia naik lah. Naik ngeliat gunung itu ya. Ajiat. Kalau itu kan Ajiat gunung Ajiat. Iya, dari situ Salah ya. satunya itu. Iya. Ajiat. Iya. Ya kan? Masya Allah ya. Itu Ajiat. Jadi Masya Allah. Pelajaran. Masya Allah. Ahlan wassalam. Masya Allah. Ya, Berarti, gitu. Masya Allah, berarti Ajiat itu banyak banget ini ya maksudnya. Banyak ini peristiwa yang luar biasa dan buat pelajaran mahal ya ketika kita mengenalkan generasi ini tentang Rasulnya. Itu mahal. Mereka akan mengagumi nabinya dengan bayangkan akhirnya kemudian ini jadi tempat pusat peradaban bumi. Ya kalau orang-orang umroh bolak-balik nginepnya daerah Ajiat, ingat-ingat itu. Nah, lah, ini gitu. juga buat kita ya. Andai keberangkatan kita ke tanah suci, Iya. itu tidak salah fokus. Iya. Anda belanja boleh, Anda jalan-jalan di mall boleh, tapi jangan itu yang dikenang ketika pulang. Iya. Ya kan cuma tentang tema mana belanja yang paling murah, mana barang-barang yang paling bagus. Ya kan apalagi cuma foto-foto kemudian diviralkan sana sini ya.
ini tempat terlalu suci hanya untuk begitu. Lah tidur di hotel sama anak-anak ngomong gitu, nak di sini lah Nabi belum ngembala kan gitu Nah, ya. betul. Andai sampai nih, andai ke Tor Zam-Zam, kemudian iya bener. sampai ke belakang, Ah. ya kan di belakangnya, dia bilang ini ajiat nak. Nabi menggembala kambing, tema kepemimpinan, di sini tema Jibril, di sini Di sini Nabi mau bertemu di sini, malaikat Jibril. iya, Ya, Quraisy lihat pasukan. anak-anak kita tumbuh dalam mencintai Rasulnya. Jang, supaya kita tumbuh Jang Iya, ya. Nih, iya. bagaimana Apa kalau nih? kita kan ngomongnya kambing nih. Ah. Nah, kayaknya kita perlu makan kambing juga. Ya, kudu. Nah, iya. Biar nyambung Biar nyambung. antara Ya, pembicaraan. Jangan, Iya. jangan salah kalau kambing berkah. Iya, barokah. Tapi barokah. katanya itu, Jang, bikin Apa? kolesterol. Ya. Itu kata salah berarti ya? itu kata buku yang lain. Iya. Nah, kalau buku kita mah Barokah. barokah. Kata Iya. kita pita. Udah, lapar. Itu aja, ayo. Iya. Bismillah. Bismillah. Ayo. Sebelum- Sebelum ujungnya- komat nih, sebelum komat. Ini ke haram nih kita. Iya, sholat makanya. isya. Arah ke haram, Di situ bro. kita makan. Iya, boleh. Iya. Oke? Ayo, Ya, Bismillah. Lagi-lagi terlalu banyak topik yang bisa kita bicarakan hanya dari satu tempat. Semoga suatu saat nanti para pendengar Hikayat Podcast juga bisa datang kemari. Tapi jangan lupa untuk ingat tentang semua yang sudah kita tahu. Bahwa Ajiat bukan hanya tempat tak bermakna. Ajiat mengandung kisah tentang Nabi ketika menggembala kambingnya dan kisah Nabi ketika bertemu malaikat Jibril. Bahkan ada cerita menarik sebenarnya tentang hari kiamat yang berkaitan dengan Ajiat. Tapi tidak bisa semuanya kita ceritakan di sini. Seperti yang dijanjikan, insya Allah di episode selanjutnya kita akan berkunjung ke rumah orang paling mulia setelah Rasul. Sampai jumpa di episode selanjutnya.